Oke, nanti lihat ya. Ini tadi sudah mirip kan? Ya. Nah, sistem aerasinya ada yang pakai gelembung halus, ada yang pakai gelembung sedang, ada yang pakai gelembung besar. Ya, nah ini ada ininya. Nah, semakin halus semakin efisien. Lihat, transfer efisiensinya semakin halus semakin bagus. Ya, nah, tapi kalau gelembungnya halus itu biaya biaya apa efisiensinya sorry, biaya maintenance-nya jadi lebih mahal. Ya, biaya operasional juga mahal karena pakai diffuser, dipakai blower-blower khusus gitu ya. Nah, nah itu pilihan saja ya. Kemudian ini anunya ya, kalau pakai pengaduk ini pakai sistem aerasi diffuser, ini pakai pengaduk ya. Jadi kalau pakai rotor, ini pakai ini ya rotor. Nah, diameter biasanya aliran radialnya 20 sampai 60 rpm ya. Kalau menggunakan diameter impeller besar. Fleksibel, adukannya baik, biaya awal tinggi ya karena mahal ya karena pakai diameter besar. Terus kalau pakai putarannya lebih tinggi ya tentunya propellernya harus lebih pendek. Nah, biaya awal murah ya karena cukup murah lah ini ya. Tapi adukannya kadang-kadang kurang. Kenapa? Oksigen itu tidak merata di bagian yang agak jauh daripada apa namanya, rotornya ya, karena ya propellernya pendek ya, adukannya kurang. Nah, ini bagus kalau sempit itunya ya, apa namanya, oxidation-nya sempit, apa, ininya ya, ininya sempit, paritnya ya, itu sempit nggak apa-apa pakai ini ya, atau pakai ini tapi diletakkan, apa namanya, eee, apa ya, seling-seling gitu ya, mana ya gambarnya, oxidation stage gambarnya tadi ya. Nah, ada juga yang menggunakan rotor seperti ini ya. Nah, rotor. Nah, ini ya. Nah, ini paling banyak sekali yang dipakai karena apakah efektif ya, efektif untuk memberikan oksigen. Ini juga pakai. Nah, bentuknya tidak apa namanya, tidak apa ini, tapi bentuknya adalah seperti ini ya, spherical ya. Ini anu apa namanya, ya temuan-temuan ya atau inovasi-inovasi untuk anaerobik ya. Nah, ini kasih rotor semua, ini kasih rotor, rotor, ini juga rotor, rotor. Ini rotor juga ya. Ini lihat bangunannya dibandingkan dengan mobil di sini. Oke, ya, kita teruskan. Nah, menggunakan tubular diffuser ya. Eh, jadi apa namanya? Udara dan air limbah dihisap ke dalam pipa untuk diaduk ya. Eh, nanti Anda bisa cari ini ya, saya apa namanya? Jadi gambarannya itu oksigen ya itu diberikan pada air limbah dengan memasukkan air limbah ke dalam suatu pipa gitu ya. Nah, kemudian jet ya tekanan udara dan air limbah secara horizontal. Nah, ini kalau baknya dalam ya. Eee, brush rotor tadi sudah ya, brush rotor ataupun mammoth aerator gitu ya, mammoth namanya. Ini dikasih mammoth ya, MAMMOTH ya, aerator ini ya kayak tadi, ya dilapisi sikat baja kemudian diputar dengan, secara horizontal ya. Habis itu pakai turbin submerge, ini bukan submerge ya, submerge, submerge, tenggelam, turbin tenggelam ya.
Submerge. Aduh, ya, oke. Turbin, mixer. Aduh, mixer. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi ini ya, ini diletakkan di dalam apa namanya? Di dalam ini kayak gini nih, ya. Nanti dimasukkan dalam air tenggelam. Terus nanti diputar ya dengan kencang. Nah, akibatnya apa? Ya terjadi air itu naik ke atas, ya, kemudian masuk ke udara tercampur ya. Ada ya jawabannya. Ya, seperti ini nanti. Ya, nanti oksigen itu bisa masuk gitu ya. Nanti gimana caranya ini? Ini betul. Ya kan anu loh, mesin cuci loh. Tuh. Nanti dimasukkan oksigen ya. Nah, ini nanti oksigen. Ini oksigen berkutuk-berkutuk kan. Nah, itu sekali ini. Nah, mirip sama ini ya. Kalau gambarnya. Nah, turbin ini kemudian ada kalau ada oksigen nanti nah, nanti ada oksigen, ada tak apa, ada lubang oksigennya ya. Jadi nanti di sini apa namanya? eh, nyampur itu termasuk oksigennya nyampur. Ya, kira-kira cara kerjanya begitu ya. Ya, eh, ya anu lah ya. Nah, ini mixer atau aerator. Nah, begini dicelup, itu ya. Ini ada oksigen dimasukkan lewat ini ya, lewat sini. Ini ada oksigen dimasukkan di pompa, ya, dipompa, habis itu diputar ya. Oh, kelihatan sih animasinya. Ya. Nah, ini menyebabkan percampuran antara udara dengan bakterianya ya. Ada juga yang modelnya eh, ya, modelnya anu ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau putar nih nanti nah seperti ini nanti nanti apa kemudian di sini dikasih dengan pipa oksigen di sebelah sini. Ya, pipa oksigennya dicampur. Nah, seperti ini nanti dengan oksigennya. Ya, ya pokoknya terjadi mixing ya, mixing yang sempurna gitu ya. Nah, kayak gini nih. Ini anunya ya, animasi konsentrasinya ya, oksigennya. Di sini yang besar, kemudian di atas kecil gitu ya. Nah, itu juga kemudian pergerakan apa energinya seperti tadi itu. Oke, itu proses-proses apa namanya kolam aerasi yang ada di apa namanya di pengolahan air limbah domestik ya. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada kita ini nanti saya percepat ya untuk kolam fakultatif ya, kolam berikutnya tuh, ya kolam fakultatif itu ada stabilisasi. Kolam stabilisasi itu kalau kita ngomong kolam stabilisasi, itu stabilisasi itu kata kuncinya adalah penggunaan algi, ya. Dan algi itu kan anu ya, vegetasi, ya. Algae juga punya apa, stomata, punya kemampuan untuk melakukan fotosintesis, dan fotosintesis itu adalah me merubah ya, merubah apa, organik ya, eee, yang ada di dalam apa namanya, kemudian dimasak dengan sinar matahari ya, yang ada dari diserap oleh algae itu ya, dari lewat akar-akarnya, kemudian apa namanya, ada di stomata, dan stomata itu nanti stomata di vegetasi itu kan fungsinya seperti kompor ya, ya, seperti apa ya, ya wajan gitu ya. Jadi dia menyerap atau mengontakkan antara, senyawa organik itu dengan sinar UV. Ya, sehingga terjadi penguraian. Ya, hasil penguraian itu adalah O2 ya, kemudian CO2 yang dia apa namanya, diasop lagi oleh si bakterial ya, sorry, algae ya, dan organik yang lebih sederhana. Nah, nanti, penguraian, bakteri ya, terhadap bahan organik menjadi fosfat dan amonia diperlukan algi sebagai nutrisi. Jadi ada bakteri juga di situ ya, tumbuh ya, selain selain algi ya, ya. Nah, itu menghasilkan nutrisi sederhana yang diperlukan untuk algi untuk tumbuh. Nah, apa, supaya algi itu banyak menerima sinar matahari, maka dalaman kolam stabilisasi ini nggak boleh dalam-dalam. Ya, 1,5 sampai 2 meter aja supaya sinar matahari bisa, masuk. Kemudian dengan adanya gerakan air, itu ada proses aerobik. Ya, di bagian bawah itu ada bagian bagian bawah itu ada apa, yang sinar matahari nggak masuk, oksigennya nggak masuk, itu terjadi endapan lumpur yang bisa memicu proses anoksik dan proses anaerobik, ya. Nah, fakultatif ya, aerobik di atas, ya, karena ada sinar matahari dan algi ada di atas. Algi kalau mati nanti dimakan bakteri atau menjadi makanan bakteri anaerobik yang ada di dasar sebagai lumpur ya. Nah ini. Nah, semakin dalam, kalau ini makin dalam, ya makin sedikit daerah yang akan menjadi daerah aerobik dan makin banyak yang menjadi daerah anaerobik. Nah, supaya efektif ya kedalamannya tidak terlalu dalam, cuma 1 sampai 2 meter. Pengolahan efektif bila efluennya BUD lebih kecil daripada 250 miligram per liter. Ya ini, efektif kalau kita hanya mengolah anu, apa namanya, tangki, apa namanya, eee, apa namanya, mengolah grey water ataupun combine, eee, air limbah tercampur yang encer ya, ya, itu ya. Nah, akumulasi lumpur 30 sentimeter untuk 5 tahun. Ya 30 senti, ya untuk 5 tahun. Makanya ini nanti, 1,5 misal kedalaman 1,5 ya atau 2 meter lah, atau 180 gitu ya. Maka dalam 5 tahun tuh tinggal, berapa, katakanlah, tinggal dikurangi 30 senti, ya tinggal 1,5 meter gitu ya. Makanya biasanya dikuras 5 tahun sampai 10 tahun dikuras. Nah, kolam stabilisasi ini kekurangannya adalah membutuhkan lahan yang luas apabila debitnya besar ya. Ya, makanya, eee, biasanya sebelum kolam fakultatif atau kolam stabilisasi ini, diperlukan unit lain sebelumnya ya. Biasanya adalah, eee, bak
anaerobik, ya, kolam anaerobik. Atau pengolahan anaerobik seperti in-house tank, seperti UASB, itu bisa dipasang sebelum, apa namanya, kolam stabilisasi. Nah, biasanya setelah kolam stabilisasi itu atau kolam fakultatif diikuti dengan kolam maturasi atau dikasih atau pembubuhan desinfektan, ya, atau airnya bisa dipakai untuk kolam ikan, ya. 24 ya, nanti dilihat sampai 24. Nah ini ya, jadi inflow ya, ini masuk dulu kolam anaerobik ya, terutama kalau pekat ya, kalau apa, eee eee apa namanya, black water dan grey water dicampur itu pakai kolam anaerobik dulu ya, dalam kolam anaerobik ya, antara 4 sampai 5 meter. Di sini bisa mengurangi sampai 70% BOD, sehingga BOD-nya kurang daripada 200 ya, atau kurang daripada 150 ya. Nah tadi ya kurang dari 250 ya. Nah, sudah baru pulang masuk kolam fakultatif. Nah, ini kalau dicek, kalau langsung digunakan untuk kolam ikan ya nggak apa-apa, langsung jadikan efluen. Ya kalau dibuang ke badan air ya harus dibubuhkan desinfektan ya, atau pakai kolam aturasi ya, baru masuk kolam ikan. Kalau perlu didesinfeksi ya. Ya anunya kombinasinya bisa Anda lihat di sini ya. Berikutnya adalah RBC. RBC adalah pengolahan aerobik ya, yang, konsepnya adalah attached group ya, attached group. Ya ini, apa namanya, mengkontakkan udara mengkontakkan air yang berisi air limbah itu dengan mikroba dan udara, ya seperti gambar tadi itu. Nah, biasanya koloni bakteri, bakterinya akan menghasilkan lendir atau filem ya, dari proses sintesanya. Kemudian ini, eee, bisa menyebabkan apa namanya, sumbat ya, sumbat karena itu perlu disemprot nanti, dibilas ya. Anda bisa lihat di YouTube ya, habis ini setelah kuliah ini selesai, nah itu, Anda ini ya, lihat YouTube ya, cari RBC itu kayak apa, terus bagaimana maintenance-nya, ya. Nah, media yang dipakai untuk melekatnya bakteria, itu biasanya adalah plastik-plastik keras ya, atau HDPE, atau piringan-piringan fiber yang tenggelam 40% di dalam air. Ya, ini yang umum, ya. Kemudian piringan tadi itu diputar dengan kecepatan yang rendah antara 3 sampai 6 RPM, supaya, bakteria yang berada di, apa namanya, piringan-piringan tadi itu bisa masuk ke dalam air limbah, ya, dan mengambil air, ya, airnya tertampung karena permukaan media tadi itu bergelombang biasanya ya, dan nyangkut-nyangkut di antara bakteria gitu ya. Nah, itu menyebabkan kontak bakteria dengan airnya ya. Nah, kemudian terbawa ke atas ketemu oksigen. Nah, karena piringan itu bergerak ya seperti ini ya, seperti mengambil oksigen ya, menggesek udara ya. Ya sehingga dia ini, apa namanya, oksigen itu bisa kontak dengan bakteri dan air limbah. Nah, RBC ini, nah ini anunya ya, biasanya, apa namanya, dibangun di lahan yang sempit ya, punya lahan yang sempit ya, seperti perkantoran, apartemen, ya, rumah sakit yang modern. Rumah sakit modern itu kan ini ya, apa namanya, bangunan kayak hotel gitu ya. Nah itu pakai RBC biasanya, ya. Berikutnya adalah bak pengendap 2 ya. Bak pengendap 2 itu ya untuk mengendapkan apa, mengendapkan, memisahkan mikroba dengan air limbah. Karena mikroba itu perlu
Ya, kita perlukan untuk mengolah air limbah, ya, jadi jangan dibuang-buang. Harus diambil kembali dan dimasukkan ke dalam, pengolahan biologis. Termasuk kalau kita menggunakan RBC, ya. Ya ini, contoh anu ya, apa, skema pengolahan air limbah untuk 1.000 sampai 10.000 jiwa, ya. Ya, itu 1.000 dan 10.000 jiwa. Ya, ini makanya apartemen, kantor itu ya. Jadi air limbah masuk ke saluran pengumpul, kemudian disaring ya, disaring di sini, terus kalau perlu masuk ke dalam, eee, apa, eee, apa namanya, ini, apa, eee, tangki apa ya, saya lola ini, ya, apa namanya, tangki equalization ya, equalization tank. Jadi untuk menyimbangkan debit, supaya debit yang masuk ke dalam IPAL itu debitnya lebih stabil, tidak fluktuatif yang sangat besar. Ya, Anda mesti ingat ya kalau pengolahan biologi, kalau pengolahan air limbah itu dia sangat sangat rentan atau sangat nggak mau kalau ada fluktuasi yang sangat besar. Nah, pada saat fluktuasi itu pasti terjadi. Loh, kok gimana ya? Karena kita menghasilkan air limbah itu kan tergantung kapan kamu pakai air ya. Di hari kau pakai air, maka limbahnya banyak. Habis itu kamu berangkat kerja, berangkat ngampus, kan, air limbahnya sedikit, berangkat sekolah air limbahnya sedikit. Habis itu pindah, tadinya itu air limbah itu di rumah, sekarang di kawasan-kawasan aktivitas manusia. Itu pada siang hari itu air limbahnya gede, air limbahnya. Pindah kan, nah, rumah kosong biasanya kalau zaman sekarang, ya nggak? Kos-kosan kosong, ya. Ya, jadi pada ke kampus, berarti air limbah di kampus pada siang hari itu besar, ya. Nanti pada sore hari kamu balik lagi ke rumah, makan malam, nah itu limbahnya besar lagi, jadi ada fluktuasi. Nah, pengelolaan IPAL nggak mau seperti itu, karena itu harus distabilkan. Nah, cara menstabilkannya, salah satu caranya adalah menggunakan bak ekualisasi. Nah ini, jadi kalau kalau yang masuk ini besar di sini, yang masuk air limbahnya datangnya besar, maka akan sebagian akan disimpan dulu di bak ekualisasi. Ya, nanti pada saat ini debit limbahnya kecil, nah ini dikirim, dimasukkan kembali, dipompa kembali untuk menambahi debit yang kecil tadi itu, ya. Nah, sehingga masuknya lebih stabil, ya. Nah, kemudian masukkan dalam pengendap awal, ya, atau masukkan grid chamber. Di sini bisa aja pakai grid chamber, kemudian pengendap awal untuk, mengurangi TS ya, sedikit mengurangi BOD, COD gitu ya. Habis itu di sini ada lumpur, lumpurnya diolah pakai, eee, tangki, apa namanya, pemekat lumpur ya, thickening. Nah, sedangkan, efluennya yang agak keruh itu baru diolah secara biologis. Ini primary treatment, ini secondary treatment. Ya, RBC yang pertama, nah ini untuk air limbah yang pekat. Ya, habis itu udah keluar dari sini kan limbahnya berkurang kepekatannya, masukin ke stage 2 ya, ini stage 1, stage 2. Ini untuk air limbahnya yang kurang pekat, ya, sampai memenuhi bisa masuk ke dalam clarifier, ya. Di sini ada, lumpur, ya, lumpur. Lumpurnya ini langsung dibuang. Kenapa lumpurnya dibuang? Karena ini sudah ada, apa namanya, sudah ada ininya, ya. Ada bakteri di sini cukup mungkin. Ya, kalau kurang ini bisa dikembalikan ke sini, ya, untuk tambahin bakteri sedikit gitu ya. Terus air efluennya diklorinasi dan dibuang, ya. Di sini adalah mengolah lumpur ya, dipekatkan, kalau udah pekat baru dikeringkan. Ini ya skematiknya, ini piringannya sekian. Oke, yang berikutnya adalah mirip dengan ini, ya.
Mirip dengan, apa namanya, RBC di mana menggunakan pelekatan media, ya. Sekarang itu hybrid hybrid treatment itu banyak diterapkan. Nah, perkembangan berikutnya adalah bagaimana mengoptimalkan pengolahan-pengolahan anaerobik dengan menambahi, apa namanya, bakteria, eee, dengan menggunakan media gitu ya, bakteri yang melekat pada media. Ya, nah biasanya adalah bakteri sarang tawon, ya. Nah, jadi supaya kita lihat anaerobik biofilter. Nah, mulai nih. Jadi konsepnya seperti ini ya. Nah, ini gambar seperti septic tank gitu ya. Septic tank, di sini ada proses pengendapan kayak septic tank, ya. Kemudian di sini ada media. Ini medianya, ya. Bakterianya, ya ini mengalir ke kompartemen ini, ya, kompartemen ini mengalir. Kemudian di sini ketemu dengan bakteria yang selain bakteria itu ada di dalam air, juga bakteria itu ada dalam media, ya, di sini, ya. Demikian juga di sini, ya, ada medianya, ya. Ini medianya, ya ini saja banyak gitu nempel di sini ya, ini medianya. Nah, kemudian air yang sudah jernih itu dipisahkan antara bakterianya dengan air bersih. Nah, ini sistem hybrid yang, sekarang banyak berkembang untuk memberi, efektivitas yang lebih baik ya, daripada dari, tangki-tangki seperti septic tank. Bentar ya, mana ya? Ini saya tidak biasa pakai ini ya, pakai bin, jadi agak lain. Rapid filter, bukan bukan gambarnya bukan seperti ini. Nah, ya ini ya, seperti ini. Bahkan ada nanti berkembangnya, ya ini maksudnya seperti ini ya, gambarnya lebih jelas ini. Nah, perkembangannya itu, nah ini ya, air limbah masuk, ya. Kemudian di sini ada proses pengendapan, ya. Ada proses, pengendapan, apa namanya, TSS gitu ya, TTS ya. Kemudian masuk pipa, keluar ke sini, ya. Ini untuk menyeimbangkan, ini ya, sekalian juga dikasih aerasi di sini, ya. Dikasih aerasi, kenapa? Ya supaya gas-gas, eee, apa namanya, terlarut yang mungkin timbul di, apa namanya, di pipa itu keluar ya. Ya sekalian juga bisa mengurangi, eee, mengurangi sorry, mengurangi mengurangi, COD, BOD ya. Biasanya hanya stripping ini ya, stripping gitu ya. Jadi bukan aerasi yang beletuk besar banget, enggak. Habis itu kemudian masuk ke dalam, proses anaerobik. Ya, di sini proses anaerobik, selain bakterianya ada di suspensi, tersuspensi, tercampur dengan air, dia juga ada bakteria yang melekat di media biofilter, honeycomb. Ya, bentuknya seperti, sarang lebah ya, honeycomb itu, ya. Ya, sarang lebah. Jadi bakterinya nempel-nempel di sarang lebah. Jadi ini ada waktu kontaknya, dikontak ke sini, lewat sini ke atas ya, upflow. Ini airnya masuk dari bawah yang kotor, kemudian melewati, ini bakteria, kemudian keluar di bagian atas sudah berkurang, organiknya. Ya, habis itu masuk ke berikutnya masuk ke tangki berikutnya itu pakai media media biofilter juga, tapi ini pakai biobol. Ya, biobol. Nah, di sini ini adalah proses aerobik di sini. Aerator dikasih apa, aerobik. Jadi ininya, apa namanya,
Biobolnya itu bergerak-gerak ya, bergerak-gerak gitu di sini. Ya kalau ini kan fix ya, ini bergerak-gerak karena ada, aerasi di sini. Oke, bisa bayangin ya? Nah, kemudian ini biasanya ada netnya di sini, ada apa namanya, jaring di sini supaya biobolnya tidak keluar masuk ke dalam pipa ini, ya. Jadi ini air yang sudah berkurang di sini, ya, yang sudah kontak dengan biobol ya, sudah diproses aerasi, masuk sini. Nah, di sini ini ada media kontak untuk apa namanya, pengendapan, clarification, ya, Pak, klarifikasi, ya di sini. Ya, ini nanti seperti plate settler gitu ya, jadi seperti penghalang supaya kotorannya nggak keluar ke atas. Ya, di sini ada bakteri tubuh Pak, ada, tapi tidak banyak seperti ini, karena waktu kontaknya cuma sebentar, ya, waktu kontaknya cuma, 5 menit, 10 menitan apa sorry, cuma setengah jam lah kira-kira. Ya, nah di sini kemudian belum keluar, ini air olahannya dikasih klorin, dikasih desinfeksi. Ya. Sistem ini seperti ini, biofilter anaerobik aerob. Ini SNI-nya ya. Nah, Anda punya PR juga ya untuk pernah bilang gitu ya. Ya, SNI tentang bangunan pengolahan air limbah domestik. Ini harus Anda punya SNI-nya. Ini penjelasannya ya. Jadi eh, nitrifikasi anaerob ya, proses ini ya. Nah, ini gambar ini ya, sama dengan tadi. Ya, ini proses banyak, nanti kalau lumpurnya udah banyak harus dikuras. Ya, dikuras. Di sini juga mungkin ada lumpur, maka nanti bisa dikuras juga lewat ini ya, pipa ini ya. Jadi setelah pengurasnya dimasukin di sini, ini pipa 10 senti ya, 10 senti, cukup besar. Karena pipa penguras itu cuma 8 senti, 6 sampai 8 senti saja masuk ke sini, kemudian bisa menguras lumpur yang mungkin terendapkan di sini. Nah, ini masuk ke sini, ya, dari sini air yang sudah tanpa lumpur. Nah, ini ada grease, ada lemak. Nah, ini juga kadang-kadang harus kita eee, sedot ya, ini dibuka nih, ini lubang lubang kontrolnya disedot. Nah, ini prosesnya di sini downflow, kemudian upflow, ya, proses anaerobik zona 1, zona 2, kemudian masuk ke dalam, zona aerobik ya, ini ada blower udara dikasih aerasi di sini. Dikasih aerasi ya, dikasih aerasi masuk ke sini, ya. Nah, ini aerasi dan bakteri aerasi itu ada di sini, ya, termasuk di sini. Nah, kemudian dia, eee, kirim ke sini ya, nanti bak pengendap, ya, di sini ada bak pengendap, ya, di sini pengendapan, nggak ada lagi oksigen yang lewat nggak apa namanya, ini sudah transisi alirannya, jadi tidak bergejolak gitu ya, nanti sehingga ada proses pengendapan, ya. Nah, proses pengendapannya dikasih honeycomb lagi boleh juga. Ya, dikasih ini, apa namanya, honeycomb lagi, boleh juga. Ini Anda baca sendiri ya, eee, spesifikasinya. Ini anaerobik, ya ini septic tank ya, USB. Nah, ini juga mirip. Nah, sekarang fituremediasi ya. Fituremediasi penggunaan, tanaman untuk me membersihkan ya, untuk memperbaiki kualitas air ya. Nah, fitur mediasi ini ada media tanamnya ya. Nah, media tanam. Ya, tanaman tertentu yang tahan atau punya kapasitas atau punya kemampuan untuk mengolah limbah. Nah, kemudian, eee, ada media tanamnya. Nah, media tanamnya ini punya syarat, yaitu bisa mengalirkan air, gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya, ya, phyto accumulation ya,
kemudian rhizofiltration, jadi akar itu bisa, juga mengambil, eee mulai menggunakan proses adsorpsi ataupun osmosis ya, dibawa ke, eee, daun gitu ya. Kemudian ada phytostabilization ya, rhizogeneration, jadi akar, yang di akar itu akan tumbuh bakteria ya. Jadi rhizodegradation ini maksudnya ya, nih, rhizodegradation. Jadi degradasi yang terjadi pada akar karena di akar ada bakteria. Bakteri apa? Nah, bakteria bisa bakteria fakultatif, bisa bakteria anaerobik. Ini degradation-nya, nah ini Anda baca sendiri, kemudian ada volatilization ya. Volatilization itu bahan yang berbahaya tadi itu dibawa ke daun, kemudian apa namanya, divolatilizasi ya. Volatilisasi itu dibuatnya jadi mudah menguap ya. Nah, itu remediation cukup berhasil untuk mengolah air limbah yang organiknya, eee, ringan sampai sedang ya, terus juga bisa menghilangkan logam berat, ya. Kemudian, menghilangkan, ini ya, eee, selain logam berat juga ini, kalau penelitiannya Bu Baby, Bu Ipung ya, Bu Harmin, itu menghilangkan hidrokarbon. Jadi menguraikan atau menghilangkan senyawa Hc, hidrokarbon, pada air limbah, secondary treatment ya. Jadi setelah diolah di, pengolahan air limbah, eee, apa, industri oil and gas, habis itu dimasukkan ke dalam fitoremediasi. Ya, kemudian, ada juga fitoremediasi yang sekarang dikembangkan di Indonesia adalah fitoremediasi yang digunakan untuk mengolah air asam tambang, ya, pada tambang batu bara. Ya, pengolahan limbah domestik dengan konsep ya. Nah, di Bali itu ya banyak, hmm, ya, atau di Putrajaya Malaysia itu juga pakai wetland ya. Jadi wetland itu ya kolam-kolam gitu, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya, kemudian ini macam tanaman. Ya, ini adalah tanaman yang biasa dipakai, nanti dibaca ya. Nah, yang terakhir adalah teknologi pengolahan lumpur ya. Lumpur di pengolahan air limbah itu sebetulnya by-product ya. Jadi limbah dari pengolahan limbah itu adalah lumpur. Ya, ya, karena tidak melibatkan bahan kimia yang rumit ya, dan air limbahnya berdasarkan daripada aktivitas manusia yang tidak berbahaya ya, tidak mengandung logam berat ya. Lumpur dari pengolahan di industri, pengolahan, limbah industri itu dianggap sebagai limbah B3. Ya, jadi ada bedanya ya. Kalau limbah B3 ya berarti harus dibuang ke pengolahan limbah Betileungsi, dikirim ke PPLI ya, yang di Cilengsi Bogor sana itu. Ya, atau nanti yang di mana, Mojokerto itu ya. Kalau di pengolahan air limbah domestik, sekali lagi, selumpur itu pasti ada, ya, pasti ada. Nah, tapi bisa kita manfaatkan sebagai tanah penutup, ya. Nah, baik itu di TPA sampah ataupun di pinggir-pinggir ya, di taman-taman, jalan, ya. Nah, pengolahan lumpur itu konsepnya adalah kita pertama adalah mengumpulkan dulu ya, mengumpulkan dulu lumpur-lumpur itu, ya. Kemudian kita kurangi kadar airnya, ya, dengan cara thickening ya dan sebagainya ya. Konsepnya adalah itu, ya, menghilangkan kadar airnya. Nanti kalau kadar airnya sudah berkurang, itu kita stabilisasi ya,
kita stabilisasi. Kenapa stabilisasi? Ya karena kadang-kadang masih ada BOD, COD-nya masih tinggi. Ya. Nah, kita kurangi BOD, COD-nya yang terlalu tinggi itu, ya, dengan cara aerobik maupun anaerobik. Atau dengan cara memberikan kapur. Nah, kemudian di-conditioning, ya, setelah stabilisasi kita conditioning. Apa itu conditioning? Conditioning adalah pemberian bahan kimia, ya, ataupun perlakuan-perlakuan, fisik lainnya termasuk pemanasan, yang tujuannya adalah mengurangi kadar air. Ya, kalau belum, setelah melalui proses conditioning masih belum, kering atau kadar airnya belum berkurang, maka kita perlu pakai proses fisik untuk mengurangi airnya, ya. Jadi proses fisiknya menggunakan peralatan vakum filter misalnya. Ini ya vakum filter itu seperti ya divakum, kemudian disedot airnya, atau filter press ya, jadi lumpurnya itu digencet gitu ya, supaya airnya keluar ya, tentu pakai filter. Ya, kemudian horizontal bed filter ya, jadi dihamparkan atau dituang ke filter gitu ya, filter nanti airnya akan terfilter dan lumpurnya akan ada di atas. Atau disentrifugasi ya, sentrifugasi ya diputer gitu supaya diputar kayak apa, sentrifugasi itu ya kayak mesin cuci gitu ya, menyuci baju, kemudian di apa namanya, spinning itu, ya spinning. Nah, supaya itu kan proses sentrifugasi, airnya keluar. Nah, ini juga lumpur juga gitu ya, di-spinning, disentrifugasi sehingga airnya keluar dari lumpur. Nanti dapat lumpur yang lebih kering. Atau dijemur pakai drying bed. Ya. Nah, drying bed ini bisa pakai sinar matahari atau pakai udara panas. Nanti dapatkan lumpur yang kadar airnya rendah. Ya, ada standarnya ya. Baru kemudian dibuang melalui aplikasi. Ya, ini ada regulasi. Land application ya, berarti ya jadi tanah penutup ya, jadi kompos atau jadi recalcination ya, dimasukkan ke dalam apa dikalsinasi di apa namanya, dicampur dengan kayak material-material semen ya, ataupun material lainnya ya, dikristalkan ya, kalsinasi di apa atau di land filling ya, untuk tanah penutup, tanah apa, tanah uruk. Ini ya, ini digening ya, Anda baca sendiri. Ya, ini kalau nggak baca nggak bisa ya. Saya nggak ngajari semua satu-satu ya, Anda buat sendiri. Ini cara menghitung, pembuangan lumpur ya. Oke, ada pertanyaan? Ini udah diagram. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri, kita kuis kapan ya? Minggu depan ya? Nggak kuis. Tugas, iya tugas ya. Tak yang anu, ETS ETS. Ya, ETS minggu depan ya. Ya, ETS minggu depan di luar jam kuliah. Hari apa dicari ya? Online, online UTS online itu bisa di kampus ya. Eh, dicari waktunya nanti ya. Yang pasti siang hari ya. Ya, yang pasti siang hari ya. Kalau di luar jam kuliah, kita kuliah tetap hari Rabu ya. Hari Rabu. Itu udah kuliah kan tetap udah minggu ke-8. Saya Rabu itu. Kamu studiomu gimana? Studio jadwalnya berubah. Studio gimana? Studio jam 10, Pak, tapi studio itu kelasnya 2 minggu sekali. Minggu lalu Oh, sudah kelas. ya kita tetap kuliah jam 8 lah ya. Ya, jam 8 gitu ya. Nanti saya rundingkan dengan Bu Ipung ya. Heeh, Rabu, Rabu tetap. Rabu besok kita anu ya, kita apa namanya?
Apa besok Rebo UTS? Besok kuliah Rebo anu aja kuliah dong. Ya? Sampai sekarang, iya, sampai sekarang. Ya 2 bab ini. 3 bab, 6 bab ini ya. 6 apa, 2, 3 buku ini, ya. Tapi gini aja Rebo, apa namanya, eee, ya nanti saya kasih tahu ya, tapi belajar dulu ya. Rebo ini ya anulah UTS ya. Rebo UTS. Eee, Rebo kuliah dulu ya, nanti UTS-nya kita cari waktunya ya. Ya, kalau online ya Sabtu ya, kalau online ya Sabtu, tanggal Mhm. tanggal 8. Ya, kalau tes online ya tanggal 8. Oke, nanti tugasnya saya berikan tanggal 5. Saya rasa itu dulu, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, eee